Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim Said, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2024 Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini tanggal 1 Februari tahun 2024, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi meyakini Nabi dan Rasul untuk menciptakan generasi yang digital pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Sumber Pucung. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Seperti biasa, sebelum nanti kita pembelajaran dimulai, kegiatan kita dimulai dari doa Indonesia Raya, visi misi, membaca surat pendek. Silakan kita untuk memimpin doa. Siapa? Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kalian membaca surat pendek bersama-sama, dimulai dari Al-Fatihah sampai Anas. Bismillahirrahmanirrahim.
Kumut takasur, takasur kumul mawabir, kala saufa ta'lamun, summa kala saufa ta'lamun, kala ta'lamunna ilmal yaqin, latarawunna al-yaqin, summa latarawunna ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يذوق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Langsung itu ya. Visi silakan. Foto bidani manggolo anggono kuwono artinya SMP Negeri 1 Sumber Pucuk Wahana menggapai cita-cita. Saya melihat kalian tadi kurang semangat ya. Coba untuk nanti pembelajaran yaitu meyakini kepada Nabi dan Rasul untuk menciptakan generasi yang digital ya. Bagian itu kan generasi Z. Coba sebelum nanti kepada materi kita konsentrasi terlebih dahulu. Perhatikan gerakan saya dan ikuti kata-kata saya. Tangan di depan. Tangan di depan. Perhatikan. Pegang hidung. Hidung bukan telinga. Hidung. Ayo konsentrasi lagi. Konsentrasi lagi. Konsentrasi. Tangan di depan. Pegang kepala. Pegang telinga. Pegang telinga bukan hidung. Pegang mulut. Tepuk tangan. Saya kira kalian adalah anak-anak yang sangat baik sekali. Oleh sebab itu saya sedikit ingin menerangkan pada hari ini kita materi kita meyakini iman kepada Nabi dan Rasul. Kenapa kita harus iman kepada Nabi dan Rasul? Supaya mendapatkan pahala. Supaya mendapatkan pahala. Ada lagi? Mendapat barokah. Nah, saya tanya, apa sih iman itu? Apa? Yakin. Ada lagi? Percaya. Ada lagi? Ada berapa nabi itu? 20. Rasul? Jadi nabi dan rasul ada 50. Coba saya tanya lagi. Ada berapa kan nabi itu? 20. Rasul? 99. Coba saya tanya lagi, 1 kali lagi sampai 3 kali. Nabi ada berapa?
25. Rasul ada berapa? 315. Jadi totalnya berapa? 25 tambah 315. 340. Benar itu? Benar sah. Kamu ingin tahu? Nabi itu ada 124.000. Ya, berapa? 124.000. Rasul ada 314. Berapa? 315. Yang wajib diketahui ada 20. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Jadi ada pertanyaan saya untuk memancing kalian, apakah kalian itu bisa atau tahu apa yang saya jelaskan. Sekarang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi yang berkarakter. Apa sih berkarakter itu? Kalian harus berakhlak. Ya. Sekarang saya terangkan satu persatu sebelum nanti kalian berdiskusi. Dan dari perasaan kamu tadi tidak enak ya karena kurang sarapan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pertanyaan, kenapa seorang generasi muslim yang berkarakter penting untuk mendalami dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Nabi dan Rasul? Itu pertanyaan tadi. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan keyakinan sepenuh hati. Dulu kalau tidak salah pernah saya sampaikan ya, waktu kita mempelajari tentang iman kepada kita. Apa sih iman itu? Percaya. Itu secara bahasa. Secara istilahnya tasdiqul bil qalbi wa taqriru bil lisan wa amalu bil arkan. Membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan mulut, dan mengerjakan dengan seluruh anggota tubuh. Itu yang dikatakan iman. Nah, sekarang konteksnya kita iman kepada Nabi dan Rasul. Apa sih Nabi itu? Orang apa? Apa? Saya mata apa? Apa? Diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat. Betul, Mas Susi. Coba diulangi. Keputusan Allah yang Apa? Saya jelaskan ya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Rasul itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Paham? Coba diulangi Mas Gosi. Mas Gosi. Allah dan diberi wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada Umatnya. Sekarang dari macam-macam nabi itu banyak ya. Kamu nanti akan tahu, nanti kita berdiskusi bersama. Saya ingin tahu nanti karena banyak di antara generasi kita yang tidak tahu, tidak hafal dengan nama-nama nabi. Nah, cara menghafalkan nama-nama nabi kita sangat mudah. Coba sekarang kita bersama-sama seperti dahulu ya. Mungkin masih TK dulu kita sudah tahu Adam, Idris, Nuh dan Hud. Coba dimulai dari awal. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud.
Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Sulaim, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Satu kali lagi. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Sulaim, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. ya, tepuk tangan. Kembali ke 12 tahun yang lalu ya. Anak 3 lagi. Nah, Rasul mendapatkan mukjizat dan Rasul juga mempunyai bermacam-macam sifat. Ya, sifat wajib bagi Rasul ada berapa? 4. 1, sidik. Apa sidik itu? Kemudian yang kedua, apa amalan? Selanjutnya, lawannya hikmah, menyembunyikan. Berarti kalau tabligh artinya sesuai dengan tadi definisi daripada Rasul. Rasul itu mendapatkan wahyu, kemudian dia wajib menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, terutama Rasul itu pasti benar. Kita harus meneladani, walaupun kita nggak 100% kayak Nabi, tapi kejujuran, ya. Jadi apa tadi? 2, apa namanya? Terus 4, Fatona itu apa? Nah, ini Nabi Rasul itu adalah seorang yang sangat cerdas sekali. Nabi Muhammad itu kalau mendapatkan wahyu hanya melihat saja atau kayak bunyi lonceng itu sudah terekam dan hafal. Nah, bagaimana kita supaya menjadi orang cerdas? Padahal Nabi Muhammad itu nggak bisa membaca. Ketika kalau kita baca sejarahnya sangat panjang sekali. Nabi Muhammad nggak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi cerdasnya luar biasa. Begitu dapat wahyu dia langsung hafal. Beda dengan kalian. Kalian adalah bisa menulis, bisa membaca, tapi hafalannya gimana? Mari kita ikuti jejak-jejak Nabi. Karena para Nabi mempunyai tauladan yang baik. Untuk selanjutnya, setelah kita melihat definisi-definisi ini, keterangan sedikit ini, saya ingin membagi kelompok. Masing-masing nanti satu kelompok 5 orang, dan pembahasannya nanti berbeda-beda. Paham ya? Coba berhitung. 1, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 1, 2. Coba yang kelompok 1 ada di sini. Kelompok 1 yang punya. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini dan kelompok 5 di situ. Setelah kita bagi kelompok, di sini ada 5 kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Dan kelompok ini saya beri nama, kelompok 1 saya beri nama Nabi Nuh, sesuai dengan nabi-nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Nanti kamu cari di situ apa sih Ulul Azmi itu? Kenapa sih Nabi Nuh itu kok dimasukkan dalam nabi yang diberi gelar Ulul Azmi? Ya, kelompok 1 namanya kelompok Nabi Nuh. Kelompok 2, siapa nabi
Yang mendapatkan gelar Nabi Ulul Azmi? Nabi Ibrahim. Kamu korek di situ, kamu cari di situ dengan melalui HP kamu, cari di situ ya. Apa sih, kenapa sih Nabi Adam itu, Nabi Ibrahim itu masuk di kelompok Ulul Azmi? Kelompok 3, Nabi Musa. Nabi Musa itu banyak sekali cerita jelas. Silakan, paham ya? Ini Nabi apa? Isa. Udah Nabi Muhammad. Silakan kalian berdiskusi bersama teman, mencari informasi yang baik. Kemudian kamu ciptakan, nanti membuat sesuatu dan dipresentasikan di depan. Paham? Silakan berdiskusi. Karena keteguhan hatinya terhadap agama Islam. Salah perjuangannya adalah apa lagi? Caranya menghadapi wanita. Kaum tersebut dikenal sebagai Nabi Isa selalu dikenal sebagai mukjizat. Nabi Isa selalu dilingkup berbagai mukjizat yang diberikan Allah. Berbagai mukjizat yang diberikan Allah. Kelahiran Nabi Isa menjelaskan tentang Nabi itu menjelaskan itu tentang Nabi Muhammad. Iya kan gelar barang sih, gelar aslinya dan Nabi Muhammad itu kan anak gelar Al-Quran itu. Ada yang merasa kesulitan? Ada. Lebih enaknya kan tidak membawa ada lagi yang bertanya? Aku juga sudah
saya tahu nanti ada sudah kamu tulis sudah mau juga sudah tadi bisa kalau ini sudah ya nanti tolong itu kalau bisa nanti sudah ya oke sudah ya tolong dikerjakan dengan baik. Jika nanti kalian sudah selesai, saya minta perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan apa yang kamu dapatkan. Apa yang kamu dapatkan, di situ kamu presentasikan. Paham ya? Sudah semua? Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Sekira Mardhani. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang saya diskusikan dengan teman-teman yang berjudul Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dengan gelar Ulul Azmi disebabkan oleh kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Tanpa menyerah, beliau harus terus melakukan dakwah kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kelompok 3, 2 ya. Silakan. Saya akan mempresentasikan beberapa ayat. Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan kakak atau ayah dari semua nabi. Nabi Ibrahim kakak atau ayah sangat dihormati dan dihargai oleh tiga pemeluk agama, mulai Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang ikut berkontribusi dalam membangun bangsa yang ada di kita. Keyakinan serta kebenaran yang terhadap agama Islam dimulai dari keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nabi Ibrahim tidak diterima kepada orang-orang yang menyembah berhala yang ada di bawah pimpinan Raja Namrud. Oleh karena itu, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup oleh Raja Namrud. Namun atas izin Allah SWT, Nabi Ibrahim menerima mukjizat yang luar biasa, yaitu selamat dari kobaran api tersebut. Hingga kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Ulul Azmi karena pertumbuhan hatinya terhadap agama Islam. Silakan dari kelompok 5 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya tadi tadi saya Abdulman Imbat mempresentasikan yang diskusi kami. Nabi Muhammad adalah Nabi Rasul terakhir yang ini sekaligus menjadi penutup Nabi Muhammad terpilih untuk menyempurnakan ajaran agama Islam dan kemudian diberi tugas
yang sangat luar biasa. Mukjizat ini adalah Al-Quran yang ini menjadi kitab umat Islam. Al-Quran telah menjadi pedoman hidup umat Islam sampai sekarang. Mukjizat selanjutnya yang dialami oleh Nabi Muhammad adalah ketika adanya peristiwa Isra di mana pada saat itu Rasulullah melakukan perjalanan menuju ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari peristiwa tersebut turun perintah untuk melakukan sholat 5 waktu yang kemudian menjadi ibadah wajib bagi umat Islam. Dakwah yang dilakukan Rasulullah tidak mulus. Banyak rintangan yang menghadapinya seperti nasib lainnya saat menyebarkan agama. Rasulullah selalu mendapatkan cacian dan hinaan dari kaum kafir Quraisy sebab mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran yang bertentangan tentang tradisi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan pertolongan tentang keselamatan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Dengan adanya kesabaran yang tiada batas dan ketabahan yang sangat kuat, maka Nabi Muhammad dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi kalian tadi, perlu saya mengevaluasi ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai selanjutnya kelompok 5. Dari kelompok 1 tadi menceritakan Nabi Nuh. Di situ tidak ada suri tauladan yang harus kita ikuti. Apa sih yang harus kita ambil contoh, ibrah dari seorang Nabi Nuh itu? Beliau kan adalah seorang anak orang tua yang sangat sabar membimbing anaknya yang bernama Kan'an, sehingga walaupun anaknya tidak selamat, tapi Nabi Nuh tetap ingin menyelamatkan anaknya. Suri tauladan apa yang harus diambil dan apa yang harus kita contoh dari itu? Ya. Kemudian dari kelompok 2 tadi adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah keteguhan mencari Tuhan, saking cintanya pada Allah sehingga dia itu dibakar pun tetap iman kepada Allah. Apa yang harus kamu ambil dari sana itu? Ibrah apa? Iktibar apa? Contoh apa? Suri tauladan apa yang harus kamu contoh di situ? Padahal di sana itu banyak sekali. Dia dibakar pun tetap iman kepada Allah karena dia mempunyai keyakinan dia ditolong oleh Allah. Kemudian yang kelompok 3, Nabi Ibrahim. Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa contoh apa yang harus diambil di sana? Banyak, ya. Bukan hanya sekedar mukjizatnya, tongkatnya dilempar jadi ular, kemudian dipukul di lautan belah menjadi jalan. Bukan itu saja. Tapi bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim ketika masa kecilnya diasuh oleh Fir'aun. Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun ketika masih kecil. Di situ kamu cari banyak hal. Ketika Nabi Musa juga mengatakan, "Ya Allah, adakah orang yang paling alim daripada saya?" Maka di situ Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Khidir. Ternyata Nabi Khidir itu banyak ya, masih banyak yang harus kamu gali. Karena dari kelompok 4. Kelompok 4 tadi Nabi Isa. Nabi Isa itu hidup dengan dua nabi yang bersamaan. Yaitu satu Nabi siapa? Ya, dengan Nabi Isa. Ini hidup dengan bersamaan. Tapi Nabi Isa banyak sekali yang harus kamu ambil. Nabi Isa itu dilahirkan oleh Siti Maryam tanpa seorang ayah. Maka di sana itu harus kamu beriman apapun yang kehendak Allah itu pasti terjadi. Ya, banyak. Dan Nabi Muhammad apalagi? Nabi Muhammad itu luar biasa. Cari. Bahkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu banyak suri tauladan yang baik. Kita mencontoh beliau. Anak-anakku sekalian,
Mungkin pada pelajaran hari ini ya, karena waktunya juga sudah habis, nanti pertemuan berikutnya saya minta tolong nanti diperbaiki masalah presentasi kalian dan tampil kembali dengan membawa poster atau membawa alat peraga yang lebih bagus lagi, atau kamu buat video kisah tentang Nabi tersebut. Paham ya? Gunakan teknologi yang kamu punya itu dengan baik. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham semua ya? Ya, saya kira sudah bagus sekali. Sudah, mari kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.